Bro. Dalam dunia ini banyak peristiwa yang terjadi, sehingga kita mulai menimbang, memikirkan, dan menilai. Penilaian yang kita lontarkan berasal dari pemaknaan akan suatu peristiwa, kemudian dipandang sebagai sesuatu kebenaran yang bernilai mutlak, sehingga tidak ada nilai lain selain hal itu sudah dipercaya. Salah satunya mengenai penilaian realistis dan kelogisan yang lebih dimiliki oleh seorang pria dibandingkan seorang wanita. Namun, apakah benar pria lebih logis daripada wanita? Mari kita simak. 10 bukti wanita lebih logis daripada pria. Jangan lupa like dan subscribe sebelum kita menonton video selanjutnya. Urutan pertama. Pertemanan. Seorang wanita biasanya lebih bisa mengalah untuk apapun karena lebih memilih kebaikan bagi teman-temannya, sehingga pada waktu itu tidak terjadi sesuatu yang tidak mengenakan bagi kebersamaan. Karena nilai kebersamaan lebih berarti di mata wanita ketimbang ego yang dimilikinya. Seorang pria lebih memilih untuk diakui dan memegang egonya di antara teman-temannya. Dan jika mungkin, karena dia memiliki kekuatan, dia akan menguasai dan mengatur teman-temannya yang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung, misalnya menggunakan strategi. Urutan kedua. Pendidikan. Pria pada umumnya memandang lebih baik bisa menguasai suatu ilmu dan mempraktekannya dibandingkan lulus dengan cepat namun tidak bisa apa-apa. Realitasnya, perusahaan lebih membutuhkan fresh graduate yang memiliki sifat dan sikap yang lebih konsisten, dan perusahaan lebih takut untuk memilih orang yang lebih pintar. Karena pada dasarnya setelah bekerja, maka pekerjaan hanya dipelajari dalam waktu yang singkat dan tidak seperti ada di dalam dunia pendidikan, di mana materi yang dipelajari bermacam-macam untuk meraih suatu pekerjaan yang lebih simpel. Sehingga wanita dinilai lebih realistis dibandingkan seorang laki-laki. Urutan ketiga. Komitmen. Dalam menjalin komitmen, ada suatu proses yaitu pengenalan yang sering disebut sebagai masa pacaran. Pada tahap mulai serius, biasanya wanita mengajak untuk menikah. Pikiran wanita lebih sederhana biasanya, yaitu menikah dahulu, kemudian yang lain akan dipikirkan setelah itu. Karena masalah rezeki dan segala sesuatu sudah ada dan sudah disediakan bagi kita. Namun seorang cowok biasanya lebih mementingkan karir dan berusaha mandiri, mempunyai rumah sendiri, kendaraan sendiri, dan kemandirian ekonomi. Pertanyaannya, sampai kapan akan dapat dipenuhi hal tersebut? Akhirnya wanita lebih memilih untuk berpisah jika terlalu lama menjalin hubungan tanpa sebuah kepastian. Karena faktanya, kita tidak pernah tahu tentang masa depan kita,
sehingga menjalani apa yang ada dan saat di dalam keluarga itu lebih nyaman, sehingga anggaran yang tadinya besar digunakan untuk sendiri akan diperkecil karena ada nilai kebersamaan. Urutan keempat. Parenting. Saat berkeluarga, biasanya akan hadir seorang anak. Dalam hal itu, perlu banyak penyesuaian, terutama pada masalah keuangan. Pria biasanya paling susah memperhatikan hal ini. Bahkan, ada yang terbawa hingga anaknya dewasa. Namun, seorang pria masih mementingkan hobi atau kesenangannya dan susah untuk mengalah demi kebutuhan anak. Seorang wanita bersikap lebih rasional dengan memilih bekerja untuk mencukupi kebutuhan anak, atau yang lebih ekstrimnya lagi, memilih untuk berpisah untuk dapat membesarkan anak-anaknya dengan layak jika suami kurang dapat diajak bekerja sama. Karena wanita lebih memikirkan masa depan anaknya dibandingkan dengan kebutuhan biologisnya. Urutan kelima. Kemandirian. Seorang wanita mampu hidup tanpa suami sekalipun dia telah memiliki banyak anak. Dia akan mampu bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan mendampingi anaknya hingga sukses. Seorang pria biasanya tidak akan mampu menahan gejolak biologisnya, bahkan lebih memilih menitipkan anaknya ke tangan orang tuanya atau saudaranya jika dia ditinggal oleh istrinya untuk mencari istri yang baru. Urutan keenam. Pekerjaan. Seorang wanita dimarahi oleh bosnya, maka akan memilih untuk diam dan berusaha menyimpan supaya tidak terjadi konflik yang lebih dalam dengan bosnya. Karena wanita berpikir dia bekerja untuk mencari uang demi kebutuhan keluarga dan anak-anaknya. Sedangkan seorang pria bisa saja akan memilih untuk mundur dari pekerjaannya karena mempertahankan nama baiknya. Urutan ketujuh. Berkumpul. Seorang pria berkumpul bersama temannya bisa menghabiskan waktu berjam-jam atau menghabiskan hari-harinya bersama teman-teman tanpa mempedulikan terhadap anaknya. Seorang wanita akan lebih membatasi waktunya untuk berkumpul bersama temannya karena tunduk pada tanggung jawab yang ada, misalnya mengurus suami, anak, dan keluarga. Urutan kedelapan. Tingkat stres. Seorang pria sangat rentan terhadap tingkat stres yang ada. Beban dari kantor akan dibawa sampai rumah. Beban dari pertemanan akan terbawa sampai kantor. Atau beban dalam rumah tangga akan terbawa sampai ke pertemanan. Sedangkan wanita lebih fleksibel dalam membagi pemikiran dan perasaannya. Wanita karir biasanya tetap bijak memisahkan antara beban tersebut sekalipun bekerja di luar rumah. Urutan ke-9.
Pensiun. Pada saat pensiun, seorang pria mengalami masalah terhadap kepercayaan dirinya yang sering disebut sebagai post-power syndrome, sehingga akan mudah terkena sakit, bahkan sering berujung pada kematian, karena mulai tidak berdaya untuk mengolah apa yang ada pada dirinya, sekalipun telah mendapatkan dana pensiun atau uang bulanan pensiun. Seorang wanita yang telah pensiun biasanya masih tetap memiliki semangat hidup dan lebih mandiri. Dia juga bersemangat untuk mengurus anak-anaknya dan tetap mengerjakan apa yang bisa dikerjakan menurutnya. Urutan ke-10. Masa tua. Pada masa tua, seorang wanita masih dapat bekerja dan kreatif di dalam hari tuanya. Sebagai contoh, mbok gendong di pasar. Juga banyak wanita yang aktif di hari tuanya di dalam berbagai kegiatan sosial yang ada di sekitarnya. Wanita juga enggan merepotkan anak-anaknya sekalipun dia telah mempunyai banyak anak dan masing-masing anaknya mampu mandiri serta kuat baik secara ekonomi maupun sosial. Seorang pria pada masa tuanya lebih membutuhkan perhatian dari keluarganya sendiri dan bersifat lebih pasif. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Lebih logis mana antara pria dan wanita? Banyak yang kita sudah tetapkan sebagai nilai, namun setelah dikaji kembali nilainya menjadi berbeda. Semua ini hanya untuk memberikan kita tambahan pengetahuan saja. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe supaya channel ini dapat berkembang lebih baik.